Hai guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Yo Review. Kalau kita ngomongin soal HP flagship, pasti kita bakal punya ekspektasi tinggi nih, terutama kalau HP flagship tersebut harganya tuh udah di atas 15 juta. Yes, salah satunya ekspektasi ini tuh gua taruh di Vivo X80 Pro. Karena dengan harganya yang 15.999.000, menurut gua teman-teman tuh pantas banget nih buat naruh ekspektasi tinggi buat si Vivo X80 Pro ini. Nah, kebetulan HP ini tuh udah gue pakai selama sekitar 1 bulanan terakhir. So, buat kalian penasaran sama review dari Vivo X80 Pro ini, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin kita bakal bahas dulu ya mengenai desainnya si Vivo X80 Pro ini. Mengenai desainnya sendiri, sebenarnya Vivo X80 Pro ini tuh nggak beda jauh sama Vivo X80 versi biasa. Karena kalau seandainya teman-teman lihat bahasa desainnya, Vivo X80 Pro ini tuh masih sama nih. Bahasa desainnya kayak Vivo X80 versi regular. Bentuk desainnya ini tuh pakai 3D curve design baik bagian depan ataupun bagian belakangnya. Dan bentuk frame kameranya pun juga masih sama. Vivo itu pakai ceramic cloud window design. Cuman bedanya di Vivo X80 Pro ini kalau seandainya teman-teman perhatiin, HP ini tuh punya ukuran bump kamera yang sedikit lebih besar sama ada kamera periskopnya. Pilihan warnanya sendiri kali ini tuh di Vivo X80 Pro cuma ada satu, yaitu yang warna cosmic black aja. Dan ngeliat pilihan warnanya sendiri tuh sebenarnya gue nggak masalah ya, karena secara looknya pun HP ini tuh udah kelihatan profesional banget. Desain HP ini tuh menurut gue kelihatan semakin elegan berkat finishingnya yang pakai FluoRed EG Matte. Sehingga dengan finishing ini, HP ini tuh punya finishing matte yang keren dan bikin HP ini jadi nggak gampang buat nyeplakin bekas sidik jari. Tapi meskipun HP ini tuh nggak nyeplakin bekas sidik jari, gua tetap nyaranin teman-teman ya buat pakai casing bawaan yang udah dikasih dari dalam paket pembeliannya si Vivo X80 Pro ini. Asli, menurut gua casing vegan leather yang dikasih sama Vivo X80 Pro ini tuh beneran keren banget. Karena kalau biasanya HP itu tuh langsung kehilangan karakter waktu dipakein casing, Vivo X80 Pro ini tuh malah tambah keren nih. Dan looks-nya ini tuh makin kelihatan profesional berkat penggunaan si vegan leathernya. Oke, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas sektor layar. Untuk sektor layarnya sendiri, Vivo X80 Pro ini tuh hadir dengan ukuran layar yang sama nih sama Vivo X80 yaitu 6,78 inch. Bedanya Vivo X80 ini tuh kali ini udah hadir dengan panel LTPO AMOLED dan resolusinya pun sekarang ini juga ada 2K nih, ketimbang Full HD Plus yang ada di Vivo X80 biasa. Untuk refresh rate-nya pun juga masih sama yaitu di 120 Hz. Dan ngomongin kualitas layarnya, menurut gua HP ini tuh nggak perlu diraguin nih, karena menurut gua kualitas layar dari Vivo X80 Pro ini bisa dibilang adalah salah satu kualitas layar terbaik dari smartphone Android. Layar 2K-nya ini tuh menurut gue tajam banget dan ngasilin warna yang super vivid. Ditambah lagi di Vivo X80 Pro kali ini juga udah hadir dengan setup dual stereo speaker nih. Ya menurut gue output speakernya ini tuh sedikit lebih mantep ketimbang sama Vivo X80 biasa. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas mengenai spesifikasi dapur pacu dari si Vivo X80 Pro ini. Untuk dapur pacunya sendiri, Vivo X80 Pro ini tuh pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang ditambah lagi dengan Vivo V1 Plus chip, yang dimana untuk RAM-nya ini tuh dibekali dengan RAM berukuran 12GB serta storage 256GB. Dengan spek kayak gini, HP ini tuh berhasil dapetin skor Antutu sampai 1 juta. Dan menurut gua sebenarnya untuk performanya HP itu bisa dibilang salah satu yang terbaik nih. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini sebagai daily driver kalian. Experience pakai Vantage OS 12 di HP ini tuh berasa simple dan juga easy to use. Cuman sebenarnya gua agak sedikit kurang nyaman nih sama notifikasi-notifikasi nggak penting yang sering banget dikasih tahu sama Vivo V App Store. Sebenarnya ini juga bisa dimatiin dari settingnya. Cuman sayangnya ini tuh nggak cuma dari V App Store aja, tapi ada juga beberapa aplikasi seperti Snack Video ataupun bloatware lainnya yang sering banget nampilin notifikasi yang nggak penting dan juga ngeganggu. Jadinya gue harap kedepannya itu Vivo mungkin bisa ngurangin sedikit bloatware-nya supaya bisa lebih nyaman. Tapi secara overall setelah bloatware dihapus, HP ini tuh nyaman banget buat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
Nah, lalu kira-kira gimana kalau seandainya Vivo X80 Pro ini dipakai untuk kebutuhan gaming? Pastinya teman-teman udah punya ekspektasi tinggi ya sama chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang dipakai di Vivo X80 Pro ini. Apalagi di Vivo X80 Pro ini tuh juga udah ada Vivo V1 Plus chip yang bisa juga mengatur performa dari si Vivo X80 Pro. Tapi sayangnya di sini menurut tes yang gue pakai, Vivo X80 Pro ini tuh bahkan gak lebih baik nih sama performanya Vivo X80 biasa. Di sini tuh gue ngerasain banget chipset Snapdragon 8 Gen 1 ini tuh keteteran buat nimbangin si MediaTek Dimensity 9000. Meskipun secara performanya di sini Snapdragon 8 Gen 1 yang ada di Vivo X80 Pro ini tuh sedikit lebih baik timbang sama HP-HP lainnya yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 juga. Di sini gue pakai Genshin Impact masih bisa di 60 fps di beberapa menit pertama. Cuman setelah dipakai sekitar 5 menit, HP ini tuh mulai berasa nih panasnya dan juga penurunan performanya. Meskipun sama-sama pakai liquid cooling, tapi ini tuh nggak terjadi di Vivo X80 biasa. Dan sebenarnya gue ada keluhan lain nih mengenai suhu panasnya ini, di mana HP ini tuh panas banget. Terutama kalau saya teman-teman itu pengen pakai HP ini untuk kebutuhan video call. Nah, di sini tuh gue sebenarnya sering banget pakai HP ini buat Zoom meeting ataupun video call. Dan so far tuh gue ngerasa panas yang dihasilin dari HP ini tuh nggak nyaman banget, terutama di bagian frame yang ada di bagian sampingnya. Ini tuh panasnya kurang lebih mirip sama Asus ROG Phone yang pernah gue pakai. Dan dengan suhu panasnya ini tuh menurut gue dampak banget nih sama penggunaan baterai gue sehari-hari pas lagi pakai si Vivo X80 Pro ini. HP ini tuh punya baterai 4700 mAh, tapi HP ini tuh perlu 2 kali ngecas untuk 1 harian. Karena sepanjang gue pakai HP ini untuk kebutuhan yang cukup intens, HP ini tuh untuk SOT-nya cuma bisa di angka 4-5 jam aja untuk pemakaian gua 1 harian penuh. Cuman untungnya di sini tuh Vivo X80 Pro udah punya charging yang cepet banget, yaitu 80 watt fast charge. Sehingga menurut gua ngecas 2 kali di HP ini tuh nggak masalah nih, karena HP ini punya kecepatan ngecas yang menurut gua tuh impresif banget. Nah, lanjut ke bahas mengenai sektor kamera dari si Vivo X80 Pro. Untuk setup kameranya sendiri, si Vivo X80 Pro ini tuh dibekali dengan setup 4 buah kamera belakang nih. Dimana kamera utamanya ini tuh memiliki resolusi 50 megapiksel, yang dimana kameranya ini tuh ditemani dengan kamera telefoto 12 megapiksel dan juga ultrawide 48 megapiksel. Ditambah lagi di Vivo X80 Pro ini juga udah ada kamera periskop sebesar 8 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sendiri, Vivo X80 Pro ini tuh pakai kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Dibekali dengan ZST Star Coating, menurut gua HP ini tuh sukses banget buat ngasilin foto yang cakep baik di siang ataupun malam hari. Dan menurut gua di sini tuh ZST Star Coatingnya ini tuh berguna banget, terutama kalau seandainya teman-teman itu pengen foto di kondisi malam hari yang banyak cahayanya. Di sini seperti yang kalian tahu, HP merek buah itu tuh kalau dipakai untuk foto low light dan juga banyak lampu bakal ngasilin flare yang banyak banget. Sedangkan di Vivo X80 Pro ini tuh bisa dibilang hampir nggak ada flare sama sekali. Tentu aja dari hasil fotonya HP ini tuh jadi oke banget kalau misalnya teman-teman pengen pakai untuk foto malam hari. Dan ngomongin soal night mode-nya pun menurut gua nggak usah diraguin lagi lah. Hasilnya ini tuh menurut gua detail dan juga bagus di semua lensanya. Nah, lanjut ke foto daylight. HP ini menurut gue juga oke banget kalau saya dipakai untuk foto daylight. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu nih, kalau semua foto yang temen-temen lihat sekarang ini tuh gue pakein fitur Zeiss Natural Color. Dengan nyalain mode ini, gue jujur lebih suka karena hasilnya tuh lebih natural. Dan menurut gue untuk detail dan juga HDR-nya pun bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik yang ada di industri smartphone untuk saat ini. Untuk mode portraitnya pun di sini juga lengkap, dimana ini tuh ada beberapa portrait style yang bisa teman-teman pilih. Dan jujur so far di antara Biotar, Sonar Planar, dan juga Distagon, so far sih gue suka banget ya sama efek planar dan juga Distagon yang punya efek bokeh yang kelihatan dramatis banget. Sedikit tambahan juga, kamera ultrawide dari HP ini juga bisa nangkep foto makro yang hasilnya tuh udah ciamik banget. Begitu juga untuk hasil foto selfie-nya, HP ini juga punya hasil foto yang oke nih. Jadinya kalau untuk urusan kamera, gue itu tuh nggak perlu ragu lagi nih buat rekomendasiin si Vivo X80 Pro ini untuk urusan mobile fotografi. Lanjut ke sektor videografi dari si Vivo X80 Pro. Menurut gue untuk sektor videografinya HP ini tuh udah keren banget nih, karena HP ini tuh bisa ngerekam hingga 8K sampai 30 fps.
Ini tuh adalah fitur yang gak ditemuin di Vivo X80 versi biasa. Cuman meskipun gitu, gue lebih prefer pakai yang 4K 60fps aja nih. Karena hasilnya menurut gue tuh udah lebih stabil dan juga punya hasil yang udah smooth banget. Cuman yang gue sayangin banget dari HP ini tuh di kamera depan cuma bisa ngerekam sampai 1080p 30fps aja. Ya untuk hasilnya di situ udah gue coba dan teman-teman langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Vivo X80 Pro. Dan ya gue agak sedikit menyayangkan ya, kenapa perekamannya cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Padahal sebenarnya bisa 4K loh harusnya, dengan resolusinya yang lumayan tinggi ini. Tapi kira-kira menurut kalian gimana hasilnya? Stabil apa enggak? Dan juga gimana untuk audionya? Langsung aja bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harga barunya sendiri, Vivo X80 Pro ini kalau seandainya teman-teman cek di toko official store Vivo, HP itu dibanderol dengan harga 15.999.000. Tapi kalau seandainya teman-teman cek di marketplace online lainnya seperti Tokopedia, HP itu udah dibanderol dengan harga sekitar 14-15 jutaan aja. Tapi kalau seandainya teman-teman itu pengen beli HP ini dalam keadaan second, HP itu dibanderol dengan harga sekitar 12-13 juta. Dan kalau saya teman-teman itu pengen beli si Vivo X80 Pro, linknya tuh udah gua taruh di kolom deskripsi. So untuk simpulannya dengan harga 15.999.000, HP itu perlu kalian pikirin kalau seandainya kalian pengen beli. Karena dengan harga yang jauh lebih murah, kalian tuh bisa dapetin Vivo X80 biasa yang performanya tuh nggak kalah bagus nih ketimbang sama Vivo X80 Pro. Tapi kalau seandainya kalian tuh adalah tipikal orang yang butuh foto periscope zoom, maka HP itu bisa kalian lirik. Dan di Vivo X80 Pro ini juga ada sedikit lebih eksklusif nih ketimbang sama Vivo X80, di mana HP itu dibekali dengan fitur wireless charging dan juga IP68. Jadinya kalau seandainya kalian tuh pengen fitur tersebut, HP itu bisa kalian pertimbangin. Tapi kalau seandainya teman-teman itu nggak butuh fitur-fitur yang barusan gue sebut, mungkin Vivo X80 bisa lebih worth it nih buat teman-teman beli, karena HP itu menurut gue secara performa lebih unggul ketimbang sama Vivo X80 Pro. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari si Vivo X80 Pro ini. Like kalau seandainya teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.